Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya, Sofiati, Vidya Iswara Ahli Utama di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kepemimpinan transformasional. Dalam video pembelajaran sebelumnya, Bapak Ibu, para peserta PKA, kita sudah membahas mengenai manajemen perubahan sektor publik. Nah, salah satu kendala yang kita hadapi dalam melaksanakan manajemen perubahan sektor publik sebagai seorang pemimpin adalah adanya resistensi atau penolakan ya dari orang-orang yang kita pimpin yang menjadi pelaksana dari perubahan tersebut. Nah, untuk mengatasi adanya resistensi tersebut diperlukan seorang pemimpin transformasional. Kita akan membahasnya pada video kali ini. Bapak Ibu, jika kita melihat di Google terkait pengertian seorang pemimpin, di sana akan banyak sekali kita temukan pengertian-pengertian tentang pemimpin. Jadi pemimpin itu salah satunya yang saya sampaikan di sini adalah seseorang yang mampu mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja bersama-sama menuju suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Ini menurut Robbins. Selanjutnya, apa kepemimpinan? Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Dan kepemimpinan ini bisa terjadi di mana saja, ya. Asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tercapainya suatu tujuan tertentu. Pengertian ini disampaikan oleh Oswald Tate dalam bukunya The Art of Leadership. Maka penting untuk melihat gaya kepemimpinan yang sesuai dalam melaksanakan manajemen perubahan. Saya akan mengawali pembahasan terkait kepemimpinan transformasional itu dengan pengertian yang berbeda, yaitu sebelum kepemimpinan transformasional ada juga pengertian tentang kepemimpinan transaksional yang berbeda. Ya, saya akan merujuk apa yang disampaikan oleh Profesor Renal Kasali bahwa kepemimpinan transaksional itu filosofinya seperti stick and carrot, di mana disiplin dan kepatuhan dibentuk seorang pemimpin dengan perintah dan aturan. Ya, jadi ada aturan, ada larangan gitu. Nah, jika seseorang bekerja dengan baik, maka akan mendapatkan reward, mendapatkan insentif, mendapatkan bonus. Dan sebaliknya, jika seseorang itu tidak mencapai kinerja yang diinginkan, maka dia akan mendapatkan punishment. Maka berbeda dengan kepemimpinan transaksional tersebut adalah kepemimpinan transformasional yang menurut Renal Kasali filosofinya adalah serupa dengan tomorrow is today, yaitu seorang pemimpin yang mampu membawa masa depan ke hari ini dengan menggunakan visinya, dengan menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan baru yang diinginkan dari masa depan. Maka kepemimpinan transformasional ini adalah suatu gaya kepemimpinan yang efektif, yang menginspirasi perubahan organisasi dan orang-orang di dalamnya agar berkinerja tinggi dalam mencapai tujuan bersama. Nah, ada beberapa ciri kepemimpinan transformasional. Yang pertama adalah berkarisma, yaitu kepemimpinan di mana pemimpinnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengikut dengan menimbulkan emosi positif
dan identifikasi dengan pemimpin. Biasanya jika pemimpinnya memiliki perilaku yang baik dan menyenangkan, mereka akan meneladaninya. Jadi mengidentifikasi dirinya dengan sikap dan perilaku pemimpin yang berkarisma. Yang kedua, kepemimpinan transformasional memiliki stimulasi intelektual, yaitu mampu mendorong pengikut untuk memandang masalah dari perspektif baru dan menstimulus ide-ide kreatifnya. Dan yang ketiga adalah perhatian yang diindividualisasi, yaitu pemimpin mampu memberikan dukungan dan pendekatan individual kepada pengikut berdasarkan karakteristik mereka. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa dimensi kepemimpinan transformasional. Jadi, yang pertama adalah dimensi idealis influence, di mana seorang pemimpin harusnya mampu menjadi role model sehingga dihargai, dikagumi, dan diikuti oleh stafnya. Jadi ini adalah sebuah perilaku yang menghasilkan rasa hormat atau respect ya Bapak Ibu. Dan rasa percaya diri atau trust dari orang-orang yang dipimpinnya. Idealis influence ini mengandung makna saling berbagi risiko melalui pertimbangan kebutuhan para staf di atas kebutuhan pribadi dan perilaku moral secara etis. Pemimpin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi anggotanya bukan atas dasar kekuasaannya, melainkan karena kemampuan intelektual dan wawasan yang dimiliki, serta menunjukkan betapa pentingnya sumbangsi anggota, baik secara individu maupun kelompok, dalam mencapai cita-cita yang telah ditetapkan bersama. Kemudian yang kedua adalah intellectual stimulation, di mana seorang pemimpin mendorong para bawahan untuk menemukan cara-cara baru yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah atau mampu berinovasi. Jadi intellectual stimulation ini yaitu pemimpin yang mempraktekkan inovasi-inovasi, di mana sikap dan perilaku kepemimpinannya didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkembang dan secara intelektual ia mampu menerjemahkannya dalam bentuk kinerja yang produktif. Pemimpin akan mampu senantiasa menggali ide-ide baru dan solusi yang kreatif dari para stafnya dan selalu mendorong staf untuk mempelajari dan mempraktikkan pendekatan baru dalam melakukan pekerjaan. Dimensi yang ketiga yaitu inspirational motivation, di mana pemimpin mampu menerapkan standar yang tinggi, namun mampu memotivasi bawahan untuk mencapai standar tersebut. Dalam inspirational motivation ini, Bapak Ibu, dimensi ini merupakan dimensi yang bisa menunjukkan perilaku pemimpin transformasional dalam menginspirasi, memotivasi, dan memodifikasi perilaku para karyawannya untuk mencapai kemungkinan tak terbayangkan. Mengajak karyawannya memandang ancaman sebagai kesempatan untuk belajar dan berprestasi. Nah, pada dimensi ini, pemimpin transformasional memiliki perhatian khusus terhadap kebutuhan individu dalam pencapaiannya dan pertumbuhan yang mereka harapkan dengan berperilaku sebagai pelatih atau mentor. Dimensi ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah adanya visi yang terbangun dari masa lampau
masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua adalah fokus pada pencapaian prestasi yang tinggi. Yang ketiga adalah memberikan pengaruh kinerja positif pada pengikutnya. Yang keempat, mendorong pengikut untuk menemukan pentingnya proses dan hasil pekerjaan. Dan yang kelima adalah mendorong pengikut untuk mendahulukan kepentingan organisasi. Dan dimensi yang keempat yaitu individualist consideration. Nah, di dalam dimensi ini Bapak Ibu, seorang pemimpin merefleksikan dirinya sebagai seorang yang penuh perhatian dan mendengarkan serta menindaklanjuti keluhan atau ide-ide, harapan, dan segala masukan yang diberikan oleh stafnya. Pemimpin yang memiliki dimensi individualist consideration ini merupakan pemimpin transformasional yang memiliki ciri antara lain mampu memberikan perlindungan dan menciptakan rasa aman bagi pengikutnya, kemudian mampu menampung dan menangkap semua aspirasi dan kepentingan pengikutnya, kemudian memperjuangkan kebutuhan pengikutnya, dan pemimpin yang menghargai potensi, kebutuhan, dan aspirasi pengikutnya. Jadi pemimpin transformasional dalam dimensi ini berperilaku sebagai model bagi bawahannya. Pemimpin seperti ini biasanya dihormati dan dipercaya. Jadi seorang pemimpin transformasional dalam dimensi ini harus mampu menjadi sosok yang mampu menempatkan manusia seutuhnya atau memanusiakan manusia sehingga mereka memiliki harga diri yang diakui oleh orang lain. Dan sikap yang harus ditunjukkan adalah harus memiliki status, posisi, dan harapan para anggota dengan baik. Jadi tidak saja memikirkan bagaimana mempekerjakan anggotanya secara bertanggung jawab, tapi juga peduli dengan harapan, kebutuhan, dan inspirasi pengembangan setiap individu bawahannya. Demikian pembahasan kita mengenai pemimpin transformasional di bagian pertama ini. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan satu quotes dari Lao Tzu, bahwa pemimpin adalah seseorang yang jarang diketahui orang banyak. Dan ketika ada sebuah pekerjaan dan tujuan yang berhasil diselesaikan, dia akan menjawab, kami melakukannya bersama-sama. Demikian seluruh pembahasan kita tentang kepemimpinan transformasional. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.